Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya agar jika ada nanti sesuatu yang penting atau yang baru kalian ketahui bisa langsung dicatat di bukunya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih bermanfaat. Oke, yang pertama di dalam IPA, pembelajaran IPA kelas 7 kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Jadi nanti kita akan belajar apa sih itu objek, kemudian apa saja sih yang menjadi pengamatannya. Oke, kita masuk. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu ada menjelaskan pengamatan dalam IPA, kemudian menjelaskan objek pengamatan dalam IPA, menjelaskan pengertian pengukuran, menjelaskan hal-hal yang dapat diukur itu dalam kurung besaran, dan hal yang tidak dapat diukur, itu mohon maaf salah, bukan besaran. Kemudian membandingkan satuan baku dan tak baku, menjelaskan kegunaan satuan baku dan pengukuran, mengonversi satuan dalam SI atau satuan internasional, menjelaskan pengertian besaran pokok dan turunan, menyebabkan macam-macam besaran pokok dan turunan beserta satuannya, kemudian melakukan pengukuran besaran pokok dan turunan dengan satuannya, satuan baku dan tidak baku, kemudian menyajikan data hasil pengukuran secara tepat. Wah, ini banyak sekali ya tujuan pembelajarannya. Jadi minimal kita belajar sedikit lah tentang ini. Oke. Yang pertama, tahukah kamu apa yang menjadi objek dalam pengamatan IPA? Ayo, tahu? Nah, objeknya itu adalah fenomena alam. Contohnya gejala biotik dan gejala abiotik. Apa sih gejala biotik dan gejala abiotik? Nah, ini di sini kita akan tahu nih. Biotik itu adalah gejala yang berhubungan dengan makhluk hidup, sedangkan abiotik itu makhluk yang tak hidup. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi di dalam objek IPA itu pengamatan IPA-nya itu terdiri dari objek, kemudian ada tempatnya, kemudian ada caranya, gitu ya. Lanjut ke slide keempat, itu tentang pengamatan dalam IPA, itu terbagi menjadi dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Jadi pengamatan kualitatif itu adalah pengamatan yang tidak menghasilkan angka, sedangkan pengamatan kuantitatif itu nanti disajikan dengan angka-angka hasil dari pengukuran. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia penyelidikan pengamatan itu tadi terbagi dua, kualitatif dan kuantitatif. Kemudian membuat inferensi atau kesimpulan sementara, kemudian mengomunikasikan. Yang kedua, pengukuran dalam pengamatan. Yang ketiga, pengamatan IPA. Nah, pengamatan IPA itu tadi sudah saya bilang ada objek, tempat, dan cara. Kemudian, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Besaran dan satuan. Besarannya adalah sesuatu yang akan dicari dan memerlukan angka. Itu namanya besaran. Sedangkan satuan pengiring angka pada besaran. Ini mohon maaf seperti ini nih. Kemudian besaran itu terbagi menjadi dua. Ada besaran fisika, ada besaran non-fisika. Contoh, besaran fisika itu panjang, massa, suhu, dan lain-lain. Sedangkan non-fisika, contohnya jumlah halaman buku, jumlah orang dalam ruangan, kepandaian, kesetiaan, kesabaran. Nah, itu adalah yang non-fisika, termasuk ketampanan. Nah, berdasarkan jenis satuannya, besaran itu terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Ini dia. Nah, besaran pokok itu besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri setelah diterapkan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok yang harus dan wajib kalian ketahui. Itu yang pertama adalah panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, kemudian waktu, satuannya detik, suhu, satuannya Kelvin, kuat arus, satuannya ampere, intensitas cahaya, itu satuannya kandela,
Kemudian yang terakhir ada jumlah zat, satuannya mol. Kalian juga harus mengetahui singkatannya. Oh, panjang itu satuannya meter, kemudian singkatannya M. Ini harusnya M kecil ya, mohon maaf. Massa satuannya itu kilogram, ternyata disingkat kg. Ya, itu ya. Tambahan, ada sudut datar, radian, dan ada sudut ruang, steradian. Ini ada di matematika. Oke, kita lanjut. Yang kedua, itu adalah besaran turunan, besaran yang diturunkan atau dijabarkan dari besaran pokok. Nah, besaran itu sendiri terdiri dari 8. Yang pertama, luas persegi. Nah, ini matematika. Penjabarannya mencari luas sisi kali sisi. Ya kan? Sisi kali sisi. Kemudian volume, sisi kali sisi kali sisi. Satuannya meter kubik. Nah, tadi luas tadi meter kuadrat. Massa jenis, massa dibagi dengan volume. Satuannya kilogram per meter kubik. Kecepatan itu penjabarannya perpindahan waktu meter per sekon. Kecepatan dibagi waktu itu meter per sekon kuadrat. Gaya massa dikali percepatan Newton kilogram meter per sekon pangkat 2. Ya, berat jenis atau gaya volume, gaya dibagi volume, Newton per meter kubik. Usaha, gaya dibagi perpindahan, satuannya joule sama dengan kilogram meter kuadrat dibagi atau per second kuadrat. Nah, tambahan, itu ada besaran skalar, punya nilai tapi tak punya arah, panjang, waktu, dan lain-lain. Itu contohnya. Besaran vektor punya nilai dan arah. Contohnya adalah gaya, berat, kuat arus, dan lain-lain. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jadi sebelum mengakhiri ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum semuanya.